Kembali lagi bersama kita di Unlock. Balik lagi bersama aku teman Ditya, host magang di sini karena di hari ini Kanda berhalangan hadir, makanya sekarang aku handle podcast ini bersama orang yang mau ngobrol bersama saya di sini. Ini orangnya sangat-sangatlah inspiratif, leader idaman di Imuset dan juga leader yang sangat-sangat dibanggakan di Imuset. Please welcome Ikhlas. Halo, Tama. Halo. Gimana kabarnya Ikhlas? Alhamdulillah baik. Gimana kamu kabar? Alhamdulillah baik. Seneng banget nih Ikhlas bisa ngobrol bareng di sini. Iyalah. Dan aku mau nyampein juga tadi yang udah aku sampein juga Kanda berhalangan hadir. Oh di iya sini, gitu. Iya. Terus juga tadi Kanda udah calling ke aku supaya ya udah ngobrol-ngobrol aja gitu. Asik ya. Ngobrol santai aja santai kita ya. gitu. Iya, Karena oke, apa ya? Karena kita udah jadwalin hari ini. Mau nggak jadi ya sayang gitu. Nggak Jadi apa-apa. ya udah kita ngobrol aja gitu loh Ikhlas. Iya. Sama-sama kita udah berjuang di sini bareng-bareng. Oh iya benar. Berjuang di tempat yang sama. Sama dan banyak suka duka ya. Betul banget. Perjuangannya. Betul banget. Luar biasa gitu. Luar biasa banget maunya ini. Seneng banget juga aku bisa ngobrol bareng Ikhlas di sini. Terus nggak nyangka banget kita bisa bareng sampai sejauh ini Ikhlas. Iya. Gak nyangka ya. Gak nyangka. Luar biasa. Gimana sih ya kita ketemu pertama kan ya di sini ya. Di sini di Muset. Di sini. Aku lebih lama setahun apa ya kalau nggak salah. Iya, lebih. Sekitar setahun lah. Bulan apa sih? Aku 2022 Juni. Oh Juni. Oh iya benar. Berarti jarak setahun sih. Kalau 2023 Maret. Iya. Oh sekitar setahun kurang lah ya. Setahun kurang. Kurang. Kita selisih setahun kurang. Tapi akhirnya kita bisa bersama-sama sekarang. Oke. Wah keren banget Ikhlas. Keren. Tama keren. Keren banget Ikhlas. Aku applause buat Ikhlas karena apa ya? Udah seberjuang itu. Terus juga sekarang udah sama-sama kita sama-sama jadi leader. Iya. Berjuang bareng, terus juga saling tukar pikiran bareng. Benar. Gak nyangka ya Kelas. Gak nyangka banget sumpah. Gak nyangka banget. Bisa asli. berjalan selama ini ya Tam. Betul. Gimana ya, Tam? Gimana? Ya gini lah. Ya kita ngobrol-ngobrol santai aja lah. Oh ya. iya gak apa-apa gitu. santai. Aku pengen tahu lah Kelas. Walaupun kita aku sendiri ya tahu sedikit. Cuma kan kita sharing lah ke teman-teman juga. Siapa tahu teman-teman penonton atau bahkan tim kita belum tahu nih cerita kita ya. Di sini gitu loh. Makanya aku pengen tanya nih Kelas. Kamu gimana sih proses masuk di sini itu gimana? Dulu? Proses masuk di Muset ya. Betul. Tadi kan aku udah bilang aku masuk dari tahun 2023 Maret ya. Itu pertama kali aku masuk Imuset itu aku ngelamar sebagai seorang advertiser ya Tam. Karena waktu itu kebetulan yang dibuka advertiser ya. Terus aku masuk, terus dites lah. Waktu itu sama masih ada Mas Ahlun sama Ibu Seli. Kebetulan aku diinterview sama dua orang itu dan akhirnya aku lolos. Aku langsung lah di Imuset ini langsung ditempa istilahnya ya, langsung ditempa, langsung diajarin macam-macam kayak gitu sih. Terus juga memang sebelumnya aku udah kerja dulu dari tahun 2018 sudah mulai kerja. Oh 2018 sudah mulai kerja. Cuma mungkin di bidang yang berbeda. Waktu itu saya ada di kontak center Tam. Kontak center itu di mana? Di Jogja. Oh di Jogja. Oke. Gimana tuh? Pengalaman kontak center sih di servis ya, servis terutama ya luar biasa lah. Memang di situ juga aku pertama kali dia dikasih pengalaman jadi leader juga di kontak center. Waktu itu tahun 2018 sampai tahun 2022-an. Tapi untuk lamanya jadi leader itu sekitar 2 tahunan lah di kontak center. 2 tahun di sana di Jogja. Oke. Berarti di 2018 itu lulus kuliah, kerja atau sambil kuliah atau gimana? Waktu itu kebetulan lulus dari bulan Oktober 2018 itu aku daftar di kontak center di salah satu vendor di Yogyakarta yang kebetulan handle klien Grab waktu itu diterima. Nah, saat diterima itulah aku langsung kerja tuh. Nah disitulah udah mulai masuk ke dunia service melayani customer. Oh iya, komplain. makanya spesialismu di sini service ya. Iya, bisa dibilang aku lama berkecimpung di dunia service gitu.
Makanya sekarang lebih ya bukan lebih fokus ya, cuma apa ya? Spesialisnya tadi yang aku Iya, bilang, spesialismu ya di servis itu. iya. Nah, aku juga banyak belajar nih ke kamu tentang servis. Ya, Apalagi kita kan alhamdulillah. digital marketing yang dimana kita menghadapi customer. Betul, Nah, itu betul. customer first. Betul, customer first, satu value kita ya. Iya, Di value Musa kita customer first. Dimana kita harus ada pendekatan kepada customer. Benar. Terus juga kita harus ngertiin customer. Customer salah ya kita yang lebih salah. Customer benar kita salah gitu. Betul. Itu ya udah apa ya? Udah istilah yang dipakai di mana-mana nggak sih, Kelas? Betul. Bisa dibilang ya, kalau dulu kan ada bilang customer itu adalah raja ya. Betul. Ya, sebenarnya ya ada benernya juga gitu loh. Memang apalagi kalau sebuah perusahaan itu menjual suatu produk ya kan, menjual produknya berupa jasa atau mungkin produk kesehatan dan lain-lain, itu pasti ya mau gimana pun ya customer itu sangat penting, karena gimana penjualan mau terjadi atau penggunaan jasa terjadi kalau nggak ada customer kayak gitu. Makanya customer adalah raja. Mau gimana pun kondisinya, cuma mungkin lebih tepatnya bagaimana kita melayani raja gitu. Betul. Sebagai konsultan gitu. Iya, mantap banget. Nah, balik lagi ke Imuset nih, Kelas. Iya. Tadi kan kamu udah ceritain sedikit tentang kerjaanmu dulu sebelum di Imuset. Oke. Tadi kamu bilang masuk di Imuset di sekitar 2023 Maret ya. Iya. Nah, 2023 Maret. Nah, selama itu sampai saat ini berarti kan udah hampir 2 tahun lah ya. Mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Jalan 2 tahun lah ya. Jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun ini kamu kan udah tahu budayanya, terus juga udah tahu value-nya, cara belajarnya di sini, cara berkembangnya di sini. Betul. Itu gimana menurutmu, Kelas, di sini? Oh, di sini luar biasa banget menurut aku. Aku salah satu mungkin bisa dibilang aku belum pernah ngomong atau statement di apa ya, di forum ya kan, di forum atau tempat lain. Kalau aku bilang ya ini mungkin salah satu-satunya perusahaan yang dimana aku akan menjadikan ini labuhan terakhir ya, dimana aku mau stay dan berkarir, meniti karir dan mengembangkannya gitu loh. Karena baru kali ini aku masuk ke sebuah perusahaan di mana aku difasilitasi ya, bener full bagaimana aku bisa berkembang, difasilitasi, diberikan kesempatan, ditempa juga oleh ownernya langsung. Betul gitu. banget. Dan itu yang menurut aku menjadi nggak mungkin aku nggak membalasnya. Aku harus membalasnya. Gitu. Betul. Ya. Itu ya juga aku pikirin juga, Kelas. Sama lah kita sama-sama di sini udah bareng ya, udah tahu lah gimana budayanya di sini yang sangat enak banget di sini. Suportif banget. Itu suportif. Suportif itu hal yang emang harus terjadi di suatu tempat. Benar gak? Benar banget. Kalau menurut aku itu yang membuat orang tuh nyaman ya kan. Itu yang membuat orang itu bisa apa ya, mau loyal dan lain-lain. Itu yang membuat orang juga merasa aman ya, gak cuma nyaman tapi aman gitu. Betul, aman. Iya, betul. Oke, tadi kan kita di sini udah tahu ya kita suportif di sini. Terus juga kita ada budaya yang bagus, terus juga berkembangnya juga kita sangat berkembang juga. Iya, pesat lah. Pesat sangat bisa banget berkembang dengan pesat di sini. Iya, aku sangat yakin. bisa. Teman-teman kalau mau di sini, iya. Tempat yang pas. Iya. Kalau buat beberapa orang ya mungkin yang belum tahu gitu ya, Tam. Yeah. Di Muset ini benar-benar apa ya, unik tapi juga menjadi keunggulan yang nggak bisa ditiru kayaknya di perusahaan lain. Salah satunya itu. Karena apa? Ya itu dari budayanya. Dari budayanya. Dari cara belajar. Cara belajar ya benar. Mungkin cara belajar adalah kesamaan di tempat lain. Mungkin ya dikit ya. Ini yang ketiga. Apa coba? Ownernya turun langsung. Benar. Tuh. Iya itu yang membuat aku juga waduh, kayaknya nggak ada nih gitu. Betul. Itu juga menjadi alasan aku stay di sini, karena benar-benar aku mendapatkan seorang leader ya, pemimpin perusahaan, owner juga yang menempa aku sebagai mentornya juga. Betul. Gitu. Langsung dari Kanda Wiji Sasmito, semoga sehat-sehat selalu. Amin ya Allah, amin. Lancarkan rezekinya. Amin.
Makanya itu itu menjadi salah satu aku memutuskan untuk stay di sini Stay di karena sini. support sistemnya yang benar-benar aku nggak nemu itu di perusahaan lain gitu. Benar. Iya, itu juga aku rasain juga sih kelas Mm-mm. kayak wah, di sini bisa belajar langsung sama ownernya Hmm. itu wah. Dari aku kerja dulu sebelumnya aku di Cikarang, udah Oh pernah iya di iya ya. Cikarang 3 Gimana tuh? tahun. Di itu sebenarnya di distributor obat gitulah, Kas. Oke. Di sebuah distributor obat. Terus di Purwokerto juga udah pernah di F&B F&B. gitu-gitu. Terus di clothing juga udah pernah itu. Oke. Ya jarang banget, bahkan tidak pernah terjadi seperti di sini. Ownernya mau sharing langsung, baik, sabar. Penyambar. Sabar banget gak? Sabar banget. Sabar Tam. Ngadepin kita ya. Iya. Sangat-sangat sabar ya. Sangat sabar. Apalagi kita rata-rata yang sekarang saya sama Tama itu cenderung yang memang start dari nol. Betul. Dari nol dan sangat minim lah tahu tentang digital marketing gitu. Betul. Dengan sabarnya ya Kanda mengajari kita, membimbing, mentoring dan lain-lain. Betul. Menempa dari sisi mental, hard skill, soft skill, nggak ada yang kurang-kurang lah. Nggak ada yang kurang. Itu ya makanya luar biasa banget ya. Luar biasa banget pokoknya Oke. Kanda Un, sehat-sehat pokoknya Kanda Un. Terus juga tadi kan kita ngomongin tentang budaya nih. Oke. Ya kan? Ngomongin tentang budaya Asik. berarti kan kamu udah kayak merasa cocok nih dengan budaya di sini enggak sih? Kalau dari awal kamu masuk kayak wah budayanya ini, wah ini. Oh iya. Itu berarti kan kamu udah ngerasa wah cocok nih, pas Iya. nih. Bahkan sampai kamu berstatement langsung di sini. Aku bakal stay di sini. Iya. Gitu loh. Iya, itu salah satunya juga gitu. Memang apalagi pernah Kanda bilang kan kalau kita ini pengen punya budaya yang benar-benar tidak bisa ditiru oleh perusahaan lain Tam. Betul. Ya kan? Budaya gimana kita tuh mengembangkan tim, budaya gimana kita itu mengelola sumber daya, budaya kita berargumentasi, budaya tentang menghormati dan lain-lain. Pokoknya lengkap di sini Tam. Dan itu menurut aku kalau langsung dari ownernya mengajarkan itu untuk kita semua ya tanpa terkecuali ya karena nggak ada batasan di sini juga salah satu value-nya juga nggak ada senioritas dan lain-lain. Nggak ada istilah lu udah lama di sini jadi lu pasti lu jauh lebih dihormatin nggak. Di sini masalah hormat rata gitu, kesempatan rata jauh lebih rata. Jadi semuanya tuh based on apa yang terlihat gitu loh. Dari hasil, prestasi, ya mungkin dari soft skill juga dilihat ya kan. Gak sekedar kompeten skillnya doang tapi juga soft skillnya bagus. Nah itu ya gimana keren. Dan di sini juga tadi ngomongin tentang gampang dilihat. Itu kan maksudnya gampang dilihat juga supportnya tuh wah. Ya. Support dari samping-samping dari teman-teman juga. Betul. Itu nggak ada yang sikut menyikut. Wah itu. Ya tidak ada sikut menyikut. Nah di sini ya pure kamu bersinar, kamu diberikan kesempatan difasilitasi silakan gitu. Iya betul. Nah tadi ngomongin budaya lagi ya kelas. Terus kan udah budayanya udah cocok di sini. Nah aku pengen tahu nih tantangan apa sih yang kamu rasain di sini waktu pertama kamu masuk? Ya challenge lah. Oh oke. Challenge ya. Kalau digital marketing itu apalagi marketing itu pasti ada target ya kan, goals, target dan lain-lain. Berhubungan sama angka mungkin ya dari goals itu challenge-nya itu bukan lebih ke goals-nya tapi lebih ke challenge gimana itu kita mengelola sumber daya yang ada, terutama kan lu tau lah Tam, kita kan leader ya, kita kan seorang head yang mengelola brand gitu. Nah challenge-nya pasti nggak jauh pasti dari sumber daya manusianya gitu. Ya karena untuk mencapai target, untuk mencapai goals itu selalu kita mulai dari orang-orang di dalamnya dimana yang kita akan bawa ke goals itu gitu loh. Itu kan challenge sebenarnya. Itu challenge banget sih menurut aku sumber daya manusianya dulu. Iya. Gitu. Dari awal masuk ya challenge-nya ya itu kalau misal itu kan udah kita masuk ke leader, kita mengondisikan tim. Oke. Terus tadi harus tahu timnya gimana gitu kan. Nah terus awal kita masuk pun ritme kerja
yang Iya. cepat. Oh Nah, iya. Itu salah satu ini ya, gaya atau istilahnya di sini value iya kita. value di Heeh. sini. Overdrive. Overdrive, benar. Overdrive. Ya, itu salah satu awalnya mungkin beberapa yang baru-baru mungkin rada ini ya, rada apa namanya? Asing lah. Asing dengan Heeh. istilah overdrive. Cuma mungkin beberapa kayak mungkin dulu aku sempat mensalahartikannya nih, overdrive apa sih? Overdrive kan berarti kecepatan ya. Mm-mm. Cepat semuanya serba cepat gitu kan. Mm-mm. Tapi ternyata setelah kita pahami benar-benar ya, apalagi Kanda yang menjelaskan overdrive itu gimana budaya ini tuh bisa membawa kita ini lebih apa ya? Lebih cepat beradaptasi kan intinya Betul, sebenarnya itu. betul. Nah, mungkin beberapa itu juga salah satu challenge awal ketika aku masuk sih Tam, Mm-mm. sebenarnya ketika jadi seorang advertiser gitu. Tapi lama kelamaan aku ngerti value ini benar-benar value yang benar-benar luar biasa, yang benar-benar diciptakan oleh Kanda untuk ngebangun manusianya supaya dia nggak sekedar cepat ya kan, tapi ada terukurnya juga. Terus juga gimana kecepatan itu membawa kita ke garis finish ya Betul, kan. yang efektif. Yang lah. efektif ya kan. Efisien. Bagaimana kita lebih cepat daripada yang lain gitu. Betul. Wah, itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Emang value-nya udah tepat banget sih di sini. Value. Itu tadi kan udah ritme kerja ya, overdrive. Heeh. Overdrive-nya dari Muset tuh. Terus ada lagi nih. Selain ritme kerja, komunikasi. Menurutmu Komunikasi ya. Itu salah satu jadi fundamental. gimana? Fundamental yang Kanda selalu ajarkan ke kita ya. Ah, Karena komunikasi ini penting banget. Apalagi komunikasi dengan tim, komunikasi dengan sesama anggota, betul. antar leader, bahkan ke Kanda pun kita diajarin cara komunikasi yang Komunikasi yang benar. benar. Iya, setiap levelnya kita diajarin cara komunikasi. Pasti Tama juga kan pengalamannya komunikasi, apalagi ini teman-teman kalau tahu ya, ini Tama salah satu yang saya kagumi dari sisi bondingnya. Berarti Wah. komunikasi dengan timnya itu bagus. Kalau Ya, menurut saya sih Tam. iya, Sharing dong betul. Tam, kenapa bisa kayak gitu? Kenapa Tam? Ya sebenarnya kenapa sih kita bisa komunikasi dengan tim dengan baik ya, kita mengerti dulu loh timnya itu gimana gitu. Iya. Dan juga yang nggak aku hilangin itu kita bisa menerima feedback. Nah itu penting banget Kelas. Iya. Kita bisa menerima feedback dari tim maupun atasan. Oke. Nah, menerima loh, Iya, bukan menerima. mendengarkan. Oh, ini ya, beda ya pasti Beda, ya, mendengarkan sama menerima menerima dan ya. mendengarkan itu Oke. beda. Kalau misalnya mendengarkan, kita cuma mendengarkan doang tapi nggak dijalanin. Oke. Contoh kita menerima feedback, misal Mas Tama ini. Heeh. Oke, udah Ya. nggak jalan. Mm-mm. Tapi kalau misal menerima, Mm-mm. itu menurutku ya, Iya. ini bisa dikoreksi kalau misal salah. Oke. Oke. Kalau misal menerima, menurutku ya feedback yang dikasih oleh tim ataupun atasan itu kita bisa jalankan dan juga bisa kita misal ada perubahan dari feedback itu ya kita bisa jalankan juga gitu loh. Oke. Menurutku gitu. Kalau Ini- menurutmu gimana? Iya. Iya itu penting sih. Aku setuju sih sama Tama. Kita di sini tuh diajarkan juga ya Tam. Jadi istilah jadi seorang leader tuh juga jangan gengsi lah ya. Betul. Gengsi. Apalagi kalau ngomongin tentang kritik, Iya, masukan, feedback tadi kan feedback bentuknya banyak Tam. banyak. Pastinya feedback itu harusnya membangun gitu loh. Iya. Kritik juga harusnya membangun gitu. Dan kita sebagai leader diajarin menerima feedback bukan dari sisi atasan aja, tapi dari sisi bawahan juga. Karena kita jauh lebih sering sama yang di bawah kita, betul, langsung dari sama tim kita, dan itu kita. penting ya. Itu penting. Keterbukaan dan lain-lain. Makanya dari Kanda pun kita dikasih tahu caranya untuk berkomunikasi dengan tim yang baik gitu-gitu kan. Betul. Kayak contohnya ya apa sih yang dibutuhin sama tim gitu. Betul, Itu yang iya. Kanda udah bilang juga kan. Pernah Fasilitator aku ya dengar. kita ya, Tam. Fasilitator. Jadi apa yang kamu butuhin dari aku gitu. Oke. Itu kita bisa mendengarkan. Benar-benar. Mendengarkan dan bisa menerima dan menjalankan Oke, juga gitu oke. loh. Kayak misal kalau misal kita mau ngasih arahan juga gampang kalau misal komunikasinya itu baik. Contohnya ya misal kayak nih kita ada target sekian. Iya. Nah, aku ada cara nih sekian begini gitu loh. Oke. Jadi dari tim pun bisa menerima nggak sih Kelas? Ya kan kalau misalnya gitu. Iya. Beda lagi kalau misal nih ada target kerjakan. Nah, tim bakal aduh gimana ya gitu kan. Memang kalau misal kita dapetin arahan kadang ya emang kita harus bisa lebih memikirkan. Iya. Karena apa? Ya kita leader. Oke.
Tapi kita untuk ke bawah itu kita harus apa? Harus bisa menyaring. Benar-benar. Nah, itu gimana bondingnya itu sebenarnya aku di situ. Oke. Jadi Biar pinter-pinter kita tuh mengartikan apa yang atasan mau betul. dan menjalankan di bawahnya supaya mereka juga mau untuk Iya, bergerak bareng. delegasinya juga Delegasinya jalan. jalan. Benar. Gitu. Luar biasa. Ini king of bonding ini. King of service. Amin. Ikhlas juga aku. Amin. Aku juga banyak belajar banget dari kau kelas, kayak contohnya service ke customer lah. Gimana sih biar customer bisa lebih apa ya? Lebih loyal, bisa lebih ke kita terus. Yeah. Itu gimana sih? Dari dulu mungkin ya emang basicnya dulu kan di service ya. Jadi makanya sekarang spesialisnya ya lebih ke service gitu. Kita punya spesialis masing-masing. Iya, alhamdulillah ya. Punya inilah ya Tam, punya kecondongan ya ke pemerataan. Kalau dari aku sendiri sih ya memang kalau service itu kan sebenarnya apa ya? Ujung tombak Tam. Betul. Dari sebuah sebuah entitas kayak brand mungkin atau perusahaan. Itu pasti dari awal itu pasti service yang kayak service all business itu ya, bahkan kita pun diajarin oleh Kanda bahwa bisnis itu tentang melayani kan. Yes, betul. Melayani orang yang terorganisir. Betul. Nah, itu bisnis. Itu. Nah, itu luar biasa. Dari situ juga saya ada kepercayaan diri bahwa ilmu-ilmu yang dulu saya punya tentang service saya coba terapkan. Dan alhamdulillah menjadi pondasi saya bahwa ini tentang melayani manusia Tam ya kan. Jadi itu pasti nggak akan lepas gitu. Supaya mereka loyal ya cuma kita tidak memberikan memberikan kesan buruk aja sebenarnya kepada customer sebenarnya. Itu udah cukup sebenarnya untuk mereka kembali ke kita. Selebihnya biar mereka yang menilai. Mereka mau beli lagi atau mereka mau pakai lagi servis kita silakan. Yang penting kita tidak memberikan kesan buruk. Tidak memberikan kesan buruk. Benar gitu. Dan selalu memberikan analogi yang simpel-simpel ke customer atau ke customer service, ke CS kita terutama itu Tam. Jadi memberikan pemahaman bahwa banyakin tangan di atas itu dulu kuncinya gitu loh. Kalau saya pribadi gitu Tam, membuat mereka itu jadi lebih banyak ngasih gitu. Tapi nggak terlalu minta untuk feedback atau menerima untuk supaya mereka kembali lagi gitu. Ya intinya kita banyak ngasih, nanti feedbacknya bakal dikasih sendiri. Iya, karena tanpa kita minta. Benar. Kalau saya percaya hukum alam sih Tam, banyak kita ngasih kita bakal banyak nerima gitu, tanpa harus meminta feedback atau meminta kembalian kayak gitu. Mentor nih. Mentor nih. Simple. Keren banget nih. Ya, terus mentor ya, ngomongin mentor deh, pas banget aku. Oke. Mentor di sini support banget gak sih kelas? Luar biasa. Pertama kali aku masuk Imuset itu jadi advertiser dan dari nol ya. Dan aku langsung mendapatkan support system yang luar biasa, langsung diajari dari nol dengan sabar ya kan. Terus juga mentor-mentor di sini tuh rata-rata spesialis sih Tam. Ada yang jago advertiser, ada yang jago jago branding kayak Tama ini salah satu yang luar biasa. Saya sangat salut dengan kemampuan brandingnya Tama. Terus ada juga dari sisi marketing juga ada Mas Aan ya, ada Mas Iwan juga, ada Mas Ahlun, ada Mas Ahmad dan lain-lain, ada saya dulu banyak dimentorin oleh advertiser terutama Mas Ahmad sama Mas Hasan tuh juga. Luar biasa sih, mereka punya ciri khasnya, mereka punya kemampuan yang benar-benar saya ya bersyukur lah. Mas Mame ya? Mas Mame. Mentor pertama saya Mas Mame. Itu mentor bersama saya juga itu. Iya. Mas Mame sama luar Mas biasa Roni. itu. Dulu saya Mas Mame sama Mas Roni itu mentor pertama saya pas masuk ke sini. Bahkan belum ada gedung ini ya. Saya masuk kan belum yang masih di ini ya. Iya, aku masuk belum di sini, masih di masih kontrak lah. Itu. Terus itu juga mentor. Ya mentor di sini support banget gitu loh. Kayak all out ya ngajarinnya ya. Betul. Jadi nggak ada yang setengah-setengah kita ngajarin. Iya gitu. Terus kan mentor itu penting ya. Penting banget menurutku. Nah, kapan sih awal kamu merasa tanggung jawabnya itu lebih besar di sini? Diberi tanggung jawab yang lebih besar, terus diberi kepercayaan lebih besar. Itu kapan sih kamu merasakan kayak gitu? Pertama kali aku merasa aku dapat tanggung jawab yang lebih besar itu saat pastinya kenaikan sih. Waktu itu ada bukan kenaikan tapi lebih ke mandat yang jauh lebih besar. Di tahun 2023 bulan. Iya, masih tahun kemarin.
2 tahun yang kemarin berarti. 2 tahun kemarin. Iya, Ya? 2023. Akhir tapi ya. berarti. Akhir. Itu kayaknya di sekitar bulan Agustus, September, Oktoberan lah. Nah, di Ah. situ waktu itu aku kan berawal paling alhamdulillah dapat performa terbaik itu di saat jadi advertiser TikTok nih, Tam. Di situ aku dipanggil sama Kanda langsung, mentor kita ya, mentor best mentor, owner, mentor juga guru besar. Itu dipanggil terus ngajak ngobrol berdua, terus tahu-tahu dikasih kesempatan untuk megang salah satu brand, yaitu yang yang menurut aku tuh jadi titik balik lah. Jadi titik balik aku tuh, wah ini nih perusahaan yang dimana aku tuh mau stay gitu. Aku ambil keputusan aku bakal stay di Imuset untuk membesarkan Imuset ini gitu. Berarti kesempatan untuk handle project besar ya. Iya, dikasih kesempatan. Walaupun ini bukan pertama ya kelas, berarti untuk handle project besar. Handle project besar bukan pertama, Tam. Bukan tapi di mana aku mendapatkannya langsung dari ownernya. Nah, itu. Ownernya langsung. Nah, makanya waduh, terharu sih, Tam, sebenarnya. Sangat-sangat terharu dan sangat bersyukur juga. Kaget pastinya. Apalagi kalau aku ngeliat track recordku kan, kalau dari yang lain ya, mohon maaf ya, kalau dari yang lain mungkin waktu itu posisinya aku termasuk yang baru gitu loh, termasuk yang baru dari advertiser. Kok langsung dikasih kesempatan. Itu aku ngerasain juga. Nah, itu kita ngerasain, wah ini benar-benar rasa bersyukur yang tinggi. Iya, kita harus selalu bersyukur. Kaget pasti. Kaget pasti. Kita gak bisa berkata-kata pasti. Cuman kan ya kita diajarkan untuk menerima. Iya, menerima. Ya kan? Iya. Menerima dan juga nantinya kita bakal bisa. Kalau misal kita mau ya pasti bisa. Iya. Gitu. Gimana pun caranya. Aku di situ nganggap benar-benar Kanda itu naruh kepercayaan besar di aku, Tam. Di momen itu sebenarnya. Dan disitulah aku ngerasa, wah aku harus buktikan nih, aku harus membuktikan ke Kanda, menunjukkan kalau aku mampu gitu untuk membesarkan Imuset, ikut membesarkan Imuset begitu. Oke. Project besar, terus mimpin tim. Gimana itu mimpin tim kelas? Gimana itu mimpin tim di sini? Ya aku yakin dulu kamu mimpin tim di sana ya. Ada pengalaman. Cuma kan di sini digital marketing. Betul, beda bidang. Beda bidang. Gimana rasanya? Rasanya wah, roller coaster ya kalau dibilang ya. Ketika aku handle, pengalaman aku di 2 tahunan di contact center ya, memang ada pengalaman leader yang cukup lama di situ, tahunan gitu. Tapi ini kan beda bidang nih, Tam. Beda bidang, beda fokus, beda atmosfernya juga. Betul. Gitu. Pasti rasanya itu ya luar biasa, challenge lah. Luar biasa juga, banyak ada struggle, banyak tantangan, terus banyak juga melakukan kesalahan, tapi disitulah dimana aku tuh ngelihat, wah aku benar-benar walaupun aku salah, walaupun aku melakukan miss banyak di situ, tapi mentor kita Kanda Won itu masih mau untuk mengajarkannya dengan sabar. Betul. Disitulah aku terus maju, pengen membuktikan, semangatnya makin gila lagi. Semakin ditunjukkan lagi semangatnya. Semakin ditunjukkan, ya kan. Nah itu udah bentuk itulah sebenarnya, dari bentuk percayaan Kanda itulah sebenarnya aku sampai sekarang tuh maju terus. Betul. Gitu. Support dari Kanda juga nggak henti-henti kelas. Iya, nggak ada habisnya setiap hari. Nggak ada habisnya. Wah, apa ya? Membaranya gitu loh, kayak apa ya? Jadi kita juga semakin semangat gitu. Iya. Kayak ada energi yang disalurkan. Kalau Kanda itu benar-benar keunikannya itu, dia ketika ngobrol sama kita benar-benar bisa menyalurkan energinya ya, Tam. Betul. Beda teman-teman. Sangat beda ketika ngobrol sama Kanda langsung. Mungkin teman-teman di sini juga yang langsung, yang kerja di sini langsung ya. Cobalah kita ngobrol gitu loh. Jadi bisa mendapatkan energinya gitu. Iya, benar. Oke, ngomong-ngomong soal tim tadi ya, memimpin tim gitu kan. Tadi kan udah ceritain memimpin timnya gimana gitu kan. Ngomong-ngomong soal memimpin tim, gimana sih prosesmu untuk menjadi leader di Imuset ini? Oke. Pertama kali ketika aku dikasih mandat itu ya, Tam, untuk menghandle brand, kebetulan itu tidak serta-merta memang langsung menjadi seorang leader yang ideal lah ya untuk digital marketing gitu kan.
Cuma prosesnya pasti banyak ya kan, apalagi sumber daya manusia itu silih berganti ya kan, perubahan tim, rotasi, apalagi brand ya kan. Brand 1 ke brand 2 terus ke brand 3 gitu. Beda-beda juga niche-nya dan lain-lain. Itu prosesnya di situlah aku ngerasa proses penyempurnaan leadernya gitu loh. Ketika aku ada di contact center, itu memang aku bekerja itu menjadi seorang leader tapi yang sudah ada SOP-nya jadi tinggal menjalankannya saja, dan cenderung ya gejolaknya nggak terlalu berarti banget gitu loh, karena paling gejolak di hal-hal target itu masih enteng waktu itu. Monoton juga. Iya monoton, benar juga. Tapi untuk digital marketing ini berbeda gitu loh. Iya. Di sini berbeda. Berbeda Kalau tadi di kontak Contact center. Contact center itu kayaknya monoton. Iya gitu monoton. Ya akan seperti itu gitu loh. Akan seperti itu setiap bulannya gitu loh. Setiap bulan paling ya perubahan platform. Betul. Atau perubahan apa iya, gitu kan. Perubahan product knowledge, aturan doang begitu. Gitu. Tapi kalau digital marketing ini faktornya banyak. Betul. Faktor internal ada, eksternal ada, timnya ada, gitu. Market dan lain-lain. Wah, kompleks itu. Nikmat sekali. Nikmat. Oke, tadi kan udah ngomongin prosesnya gimana ya, perjalanannya itu udah keren banget lah. Bisa sampai di titik inilah ya kelas. Terus juga tadi juga kita udah ngomongin di depan itu feedback dari tim juga kita perlu banget. Terus betul. juga entah itu feedback dari tim ataupun dari atasan gitu-gitu. Terus juga kita harus meningkatin soft skill, hard skill, betul. leadership skill. Nah, itu harus ditingkatin banget. Menarik banget. Menarik. Asli luar biasa. Nih, terus aku mau tanya nih, menurut kamu apa sih kualitas yang harus dimiliki seorang leader? Oke. Kualitas ya. Kualitas yang paling penting lah. Kualitas yang paling penting harus dimiliki oleh leader itu, kalau menurut aku pribadi itu kualitas tentang gimana itu kita sikap dan tanggung jawab kita gitu terhadap tim gitu loh. Itu penting sih. Jadi kualitas paling jadi tolak ukur. Jadi tanpa kita merasa bertanggung jawab dengan tim dan bertanggung jawab dengan perusahaan, aku rasa untuk mencapai goals yang seperti apapun itu sulit gitu loh. Jadi awalnya memang menjadi seorang leader itu memang pertanggungjawaban itu umum ya, tapi sikapnya gitu loh, sikap kita dalam menanggapi sebuah tanggung jawab itu loh, itu penting. Betul. Itu kualitas leader dari situ gitu loh. Gitu. Jadi kita nggak cuma ngasih instruksi. Iya, betul. Jadi nggak cuma ngasih instruksi doang. Tapi kita juga harus ngerti kebutuhan tantangannya. Mau kita tempa gitu loh. Betul. Kita harus tahu gitu. Terus juga kemampuan dalam mendengarkan mereka. Itu. Gak cuma kita ngomong di depan mereka, tapi mendengarkan juga. Komunikasi interpersonal, kasih solusi itu penting. Kasih solusi, benar. Ya kan? Kasih solusi itu penting nggak? Benar. Buat tim. Benar lah, penting lah. Sangat penting ya. Karena ya ini tim kita ini ibaratkan seperti ya pasukan kita pasukan ya kan. Pasukan kita, dan kita ini sebagai seorang leader atau jenderalnya atau komandannya. Nah, kebutuhan mereka itu penting gitu loh. Menurut aku kebutuhan masalah mereka pun penting gitu loh. Iya kan? Nah, itulah sebenarnya kualitas leader juga diukur dari situ. Sikap bertanggung jawabnya sama mengerti dengan keadaan, mengerti masalahnya. Betul. Dan juga bisa memberikan solusi. Benar. Nah, itu. Menarik. Setuju banget. Menarik. Oke. Udah seru banget nih ya. Terus kalau misal setelah jadi leader nih, apa yang berubah dalam cara kerja atau perspektif kamu sih, gimana itu? Cara kerja yang berubah setelah berubah leader nih. Iya. Oke, pastinya landscape-nya jauh lebih luas pertama ya kan. Ketika kita jadi seorang eksekutor, itu kan kita cuma fokus ke satu hal tuh. Satu hal doang. Misalkan kita jadi advertiser, kita ya fokus ya sekedar advertiser atau sekedar bahasa kasarnya ya kita hanya mengontrol fokus ke dashboard kita misalkan, atau kegiatan kita di satu itu doang. Tapi kalau kita menjadi leader, itu pasti landscape yang dihandle tuh jauh lebih luas gitu. Perubahannya pasti pertanggungjawaban lebih banyak, ya kan. Terus juga
sense kita terhadap timnya gitu loh, atau terhadap kondisi yang terjadi di tim Di tim. atau terjadi di luar tim juga harus dilihat gitu loh. Iya, betul, Nah, betul, terus betul. yang ketiga ya pastinya lebih ke ini sih, lebih ke pendewasaan diri juga sih Tam sebagai leader. Itu juga penting sih. Oke, Gitu. keren. Terus juga selain itu menurutku juga ada teman lagi nih kelas. Apa itu? Untuk perspektif itu ya kita harus fokus juga ke pengembangan tim. Oh iya itu iya itu juga salah satu poin ya. Bawain banget itu. Benar. Jadi kita nggak mikirin kayak satu hal doang, kayak misal kita harus goalsnya, tujuannya, tapi timnya nggak berkembang itu nggak bisa. Iya gitu. iya. Jadi seolah-olah memang ya kalau kita sekarang kita ngomongin tim misalkan tim bekerja itu kan hasil ya Tam. Misalkan kita nyari hasil. Cuma kadang kita kan tidak serta-merta mendapatkan tim yang sangat perform ya, sempurna lah ya. Kita nggak pernah mendapatkan tim yang sempurna sebenarnya. Kesempurnaan itu didapat ketika kita tuh bisa memaksimalkan potensinya. Betul. Nah, itu. Gimana kita bisa cari potensinya Benar, dia, iya. mengembangkan potensinya dia gitu. Dari apa ya? Dari komunikasi. Dari komunikasi, ya kan? Dari apa yang mereka butuhkan. Betul. Juga. Apa yang mereka butuhkan. Terus apa sih masalah yang mereka hadepin. Betul gitu. sekali. Terus juga menurut kamu kenyamanan tim gimana? Kenyamanan tim itu salah satu juga salah satu faktor yang mempengaruhi kalau menurut aku. Mempengaruhi gimana sebuah tim itu mau bergerak bersama kan. Ada kenyamanan juga di situ. Tapi ini kita nggak ngobrolin sekedar nyaman ya. Bukan kayak istilahnya kita kerja di bawah AC, kita bekerja tanpa tekanan ya kan. Target yang nggak dicapai nggak apa-apa misalkan. Bukan seperti itu kenyamanan, tapi lebih ke kenyamanan ini mereka dapatkan ketika mereka itu ya mendapatkan feedback dari kita gitu. Nah, feedback yang dua arah gitu loh. Dua arah. Mereka ngasih masukan, kita nerima masukan, kita juga mengevaluasi masukan itu. Betul. Atau ada sedikit ada yang mereka butuhkan kayak gitu. Nah, itu kenyamanan sebenarnya terjadi di situ sebenarnya menurut aku loh, menurut aku pribadi. Jadi enggak serta-merta kita ketawa-ketawa terus jadi nyaman gitu. Betul, ya kan. Tapi lebih ke nyaman itu di mana mereka itu nggak ngerasa ada gap. Betul. Nggak ada ngerasa mereka nggak ditinggalkan. Iya, bisa ya kan? bisa opininya opininya juga terbuka. Makanya di sini kita kan ada bottom up management. Iya. Di situ juga ya. Di Muset ada bottom up management. Nah, itu penting menurut aku. Kenyamanan sebenarnya berawal dari situ. Di mana kalau anggota perusahaannya itu didengarkan dari bawah sampai ke level-level tertentu, terus pendapat mereka, masukan mereka didengarkan, terus juga jadi bahan evaluasi perusahaan, atau sebaliknya dari atas ke bawah. Nah, itulah sebenarnya menurut aku perusahaan yang sehat seperti itu. Betul. Ya kan? Dan kenyamanan pasti terjadi di situ karena apa? Ketika orang itu didengarkan di suatu di suatu forum atau apa, itu apresiasinya itu hanya sekedar ternyata aku didengarkan nih, ternyata saranku dijalankan nih. Nah, itu penting. Itu penting. Juga tim juga bakal merasa aku merasa gitu. Dan itu juga ya karena kita udah ada value itu ya kita emang udah dijalankan di sini. Benar. Udah ada di Muset ini, terus udah dijalankan di sini gitu-gitu udah. Makanya dengan kenyamanan itu ya kita harus juga memberikan performa yang terbaik. Iya, benar. Gak cuma nyaman. Benar. Tapi performa baik pun harus diberikan. Gitu. Iya. Dan itu juga yang aku lakuin juga ke tim kelas. Iya. Gitu. Penting benar. Itu yang emang aku lakuin ke tim biar supaya ya performanya baik, kenyamanannya tetap terjaga, tapi enggak hanya sekedar nyaman-nyaman doang. Tapi mau bareng-bareng ngejar target lah. Iya, yang penting mereka bisa nyaman untuk memberikan feedback, itu sih yang penting. Karena aku sangat butuh banget feedback dari mereka. Kalau misal kita nggak bisa nerima feedback dari mereka ya kita kayak jalan sendiri. Betul. Itu mereka juga ngerasa jalan sendiri. Iya. Gitu. Ya kita inilah sebagai leader kita diajarin lah ya untuk tidak gengsi-gengsian lah ya. Iya, betul.
nggak gengsi, bisa sharing cerita gitu ya. tentang kerjaan. Terbuka menerima kritik, masukan. Betul, Ya, selama membangun ya kan. Gitu. Wah, gila. Wah, perjalanan karir Ikhlas benar-benar inspiratif banget nih. Masya Allah. Terus juga sangat memotivasi teman-teman lah ya. Saya sangat termotivasi dengan para leader di Muset nih. Betul. Sama Tama, sama yang lain juga. Betul. Wah, yang tadi kita obrolin. Ya semoga aja kita besok-besok bisa ngobrol juga sama yang lain. Oh iya. Ya, harus dipanggil untuk ngobrol, harus bercerita ya. Kita harus bercerita juga. Tuh, dan semoga juga nextnya Kanda bisa hadir juga. Oh iya, gitu. Semoga ya. Iya, karena hari ini kan lagi berhalangan hadir, makanya kita ngobrol gitu. Next bisa leader yang lain bisa ngobrol di sini. Tuh, sebelum aku tutup nih, aku pengen Ikhlas ngasih pesan nih buat teman-teman, entah itu teman-teman yang udah yang ada di Muset ataupun ada yang di luar gitu. Entah mereka mau jadi tim atau bahkan menjadi leader. Kasih pesan-pesan kelas. Kata-kata hari ini masih kelas. Kata-kata hari ini tetap semangat walaupun nganggur. Enggak. Jadi kata-kata hari ini mungkin atau pesan ya buat teman-teman yang pengen bergelut digital marketing atau di luar digital marketing atau ingin berkarir lah dimanapun itu. Pastinya teman-teman tuh harus kembali ke akarnya. Ketika teman-teman melakukan sesuatu tuh pasti ada tujuan, ada goalsnya dulu dari awal. Kalau teman-teman gak bisa menentukan goalsnya dari awal, teman-teman sudah terjun, ya kemungkinan masih mencari ya kan, masih mencari-cari tuh. Ada beberapa mungkin anak-anak muda yang masih mencari tujuan dan lain-lain, itu gak masalah. Tapi ketika teman-teman sudah mendapatkan tempat yang pas dan tempat itu bisa mengembangkan teman-teman dan bisa mengakomodir tujuan atau goals hidupnya, aku saranin sih tumpahkan energinya di situ dan fokus. Udah, itu aja sih kata-kata ini. Oke, keren banget. Thank you buat Ikhlas. Sama-sama. Udah sharing kisah inspiratifnya di sini gitu. Ya buat teman-teman nih, tadi udah dikasih cerita, kita udah ngobrol-ngobrol bareng Ikhlas, terus juga Ikhlas udah kasih ceritanya dari awal karir Mas Ikhlas masuk ke Imuset sampai akhirnya sekarang menjadi leader dan memimpin banyak tim di sini. Itu ya. Jadi semoga cerita dari Mas Ikhlas bisa menjadi motivasi kita, bisa menjadi berkah buat kita, bisa menjadikan kita lebih semangat untuk kedepannya. Oke, thank you banget buat Mas Ikhlas. Sama-sama. Sehat selalu Mas Ikhlas. Iya, sehat-sehat kita terus sehat selalu, terus kita semoga semakin high di sini. Amin. Oke, sampai jumpa di lain episode selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel YouTube Unlock. Teman-teman kalau misal mau bahas tentang apapun boleh komen di bawah. Thank you.